Oke, halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas terkait dengan konsep game objek. Salah satu konsep game objek yakni adalah eh, hierarki child dan parent seperti itu. Nah, child dan parent ini seperti apa sih? Itu akan kita jelaskan ke depannya. Kemudian kenapa konsep ini menjadi sangat penting dalam pembuatan game tiga dimensi? Karena seperti yang kita lihat konsep child dan parent ini sebenarnya akan sangat banyak sekali digunakan dalam proses pembuatan game tiga dimensi seperti itu. Nah, di sini contohnya seperti apa? Barangkali teman-teman pernah main game balapan ya, pernah main game racing seperti itu. Nah, di situ kalau teman-teman ngelihat sudut pandang kameranya gitu, itu ada sudut pandang kamera yang langsung berada di objeknya. Kemudian ada sudut pandang kamera yang dimana kameranya itu berada di belakang objeknya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, ini adalah ketika kamera itu berada di belakang objeknya. Jadi, eh, kemanapun objeknya pergi, dalam hal ini mobil seperti itu objeknya, kemanapun mobilnya pergi, kameranya akan selalu ngikut di belakang si mobil itu. Di sini jelas mobilnya kelihatan secara utuh. Kenapa? Karena kameranya berada di belakang si objek. Kamera berada di belakang si mobil seperti itu. Jadi mobilnya kelihatan utuh seperti itu. Nah, kemudian ini adalah contoh yang kedua di mana kameranya itu tepat pada player gitu, tepat diletakkan pada player. Ini juga kemanapun mobilnya pergi, kameranya pasti akan selalu ngikut mobilnya seperti itu. Sudut pandangnya sudut pandang seperti ini. Jadi sudut pandangnya kameranya langsung berada di player seperti itu. Jadi mobilnya nggak kelihatan utuh, tapi ketika jalan kameranya tetap fokus pada arah gerak mobilnya seperti itu ya. Nah, hubungannya apa dengan ini gitu? Jadi itu adalah salah satu bentuk konsep child dan parent, di mana uh, mobil itu sebagai parentnya, kemudian kamera itu sebagai childnya seperti itu. Sudah tergambar ya sekarang ya. Nah, kita akan mencoba untuk mensimulasikan konsep child dan parent itu dengan project yang sudah kita buat kemarin. Nah, sekarang kita buka projectnya terlebih dahulu. Kemarin kita sudah mencoba untuk membuat terkait dengan ini ya, bola yang mantul-mantul seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat si kamera dari ini ya, kamera dari game itu uh, mengikuti induknya. Induknya nanti kita set si spare-nya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ketika teman-teman bikin ini ya, bikin project baru, secara otomatis ada beberapa yang terinclude, beberapa game object yang secara otomatis terinclude. Di antaranya adalah main kamera dan light. Nah, main kamera ini fungsinya buat apa sih? Jadi main kamera itu untuk menunjukkan ini apa namanya proses simulasi dalam game itu berjalan seperti itu. Jadi itu adalah sudut pandang penglihatan si playernya. Kamera ini menjadi sudut pandang penglihatan si player seperti itu. Ketika kameranya, ketika misalkan kameranya kita gerakkan ya, misalnya ini kita klik, kemudian kita tarik ke depan. Nah, kita lihat di kamera preview, bolanya jadi semakin, bolanya kelihatan pindah tempat seperti itu. Kenapa? Karena kameranya kita gerakkan. Oke, seperti ini ya. Kemudian misalkan saya geser ke atas, oke. Kita lihat di kamera preview, bolanya jadi kelihatan lagi. Nah, kemudian kita klik di game. Nah, ini sama. Kita klik di tab game, ini sebenarnya sama di bagian kamera previewnya seperti itu. Nah, sekarang kita klik si objeknya, kita klik si spare seperti itu. Anggaplah mungkin ini mobil atau apa gitu ya. Ketika kita gerakkan, set gini ya, kameranya tidak ikut bergerak. Ketika kita gerakkan ke sana, kameranya juga tidak ikut bergerak. Kenapa? Karena kameranya bukan child dari si spare kayak gitu. Nah, kalau di game balapan, kameranya menjadi child dari si objek. Oh, oleh karena itu, mari kita mencoba untuk mensimulasikan bagaimana sih membuat kamera itu menjadi child dari objek seperti itu. Nah, di sini ada main kamera, silahkan diklik, kemudian kita drag misalnya ke sphere seperti itu ya.
Oke. Nah, sekarang main kamera menjadi child dari si Sphere, sedangkan Sphere menjadi parent dari si main kamera, seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika Sphere-nya saya seleksi, kemudian saya geser. Nah, kita lihat ya, di sini kameranya juga ikut bergerak gitu. Saya geser ke depan, kamera bergerak ikut ke depan. Nah, ini konsepnya sama juga kan, sama kayak game yang balapan mobil tadi ya. Kalau saya geser ke belakang, kameranya juga ikut geser ke belakang, seperti itu. Kalau saya geser ke samping, nah ini dia juga akan ikut, kameranya juga akan ikut si objeknya, seperti itu. Tapi, kalau main kameranya saya seleksi, kemudian saya geser-geser, induknya tidak akan ikut, seperti itu. Jadi induk ini akan menjadi acuan bagi child. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba, untuk menyesuaikan posisi kameranya ya. Kita tarik ke atas mungkin. Oke, kita lebih, posisinya lebih kita perdekat lagi seperti itu. Kemudian kita turunkan sedikit. Nah, kira-kira seginilah ya. Oke, alignment-nya mungkin kurang lebih seperti ini. Coba kita play. Coba kita play, kemudian, ini kan bolanya mantul-mantul ya. Kira-kira apa yang terjadi menurut teman-teman? Kalau menurut saya, pasti kameranya akan ikut, eee, naik turun ke bawah, naik naik ke atas, turun ke bawah, seperti itu. Akan mengikuti gerakan bolanya intinya lah. Kita klik play, kita coba lihat seperti itu. Nah, bolanya mantul, kameranya juga ikut, eee, gerakan si bolanya, seperti itu. Nah, ini adalah, ketika kamera itu berada di belakang si objeknya. Ketika kamera ini menjadi child dari si objeknya. Sekarang, posisi kameranya kita pindah seperti ini ya. Nah, kameranya tepat, anggap saja si Sphere ini adalah player, seperti itu. Kameranya tepat pada player, apa yang terjadi? Kalau kita klik play, oke, jadi playernya nggak kelihatan kan? Bedanya apa sama yang tadi? Kalau yang tadi playernya, karena si kameranya berada di belakang ini, kameranya berada di belakang objek, si playernya kelihatan. Tapi kalau kameranya berada tepat pada objeknya, nah ini jadi tidak kelihatan, seperti itu. Ini adalah konsep child dan parent. Nah, contoh penerapan lainnya seperti apa sih? Barangkali, kalau di contoh kasus model mobil ya, seperti itu ya, eee, mungkin casing mobilnya bisa jadi parent, kemudian ban mobil dan berbagai atribut-atribut yang lain itu bisa menjadi child dari, eee, si casingnya tadi, seperti itu. Nah, itu adalah contoh penerapan lain, penggunaan konsep, child dan parent di game objek, seperti itu. Oke, semoga, bisa bermanfaat terkait dengan konsep, ini ya, terkait dengan konsep child dan parent ini. Saya cukupkan sekian untuk pembahasan konsep child dan parent ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.